Matius pasal 5 ayat ke-14, satu ayat saja. Kita mau belajar pada pagi hari ini beberapa kebenaran dari satu ayat ini. Ya, kita yang hadir diberikan roh yang lemah lembut. Ya, bukan roh yang suka maksa Tuhan, roh yang suka pokoknya maunya saja yang dituruti. Ya, kalau dia bisa lebih banyak nuruti daripada menuruti. Baik. Sudah ketemu Matius pasal 5? Iya, saya akan bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, coba kita lihat ayat ini sederhana sekali bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Dan Alkitab katakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, kita mau lihat dulu yang intinya. Sebuah kota, satu orang tidak akan pernah membentuk satu kota. Ya, 10 pohon saudara tanam tidak akan membuat tanaman 10 pohon itu menjadi sebuah hutan, betul? Diperlukan ribuan tanaman, diperlukan ribuan pohon untuk menjadi sebuah hutan. Nah, saudara perhatikan dulu begini. Sebuah kampung itu bisa terdiri dari cuma ratusan orang. Ya kan? Sebuah kampung, ya seperti RT, RW. Tapi sebuah kota, sebuah kecamatan pasti lebih banyak lagi, ya kan? Dan sebuah kota mesti lebih banyak lagi orangnya, betul? Ya, sekarang kita akan lihat dulu. Saudara, firman Tuhan bilang, kota yang tersembunyi di atas gunung tidak mungkin, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya, saudara, kita mau lihat dulu. Ketika Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia, Tuhan nggak bilang kepada 1-2 orang. Kenapa? Karena dia lanjutkan dengan kota yang terletak di atas gunung. Kota namanya kota sih, orangnya jutaan, betul? Ya, jadi kota itu minimal beberapa ratus ribu baru bisa disebut sebuah kota. Itu menurut sistem pemerintahan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu yang pertama. Kalau Tuhan katakan kamu terang dunia dan kota yang terletak di atas gunung, artinya bukan hanya 1-2 orang Kristen yang Tuhan mau angkat ke posisi puncak. Saya mau ulang. Bukan hanya 1-2 orang Kristen yang Tuhan mau angkat ke posisi yang tinggi. Tetapi sangat banyak orang Kristen yang Tuhan mau angkat ke posisi yang tinggi. Ini dulu yang pertama, saudara. Ya. Nah, kita mau lihat sekarang jadi apa, saudara? Kita seringkali mau diangkat ke posisi yang tinggi, tapi diajak naik nggak mau. Betul? Maunya apa? Tuhan, aku duduk-duduk saja, nanti Tuhan yang angkat. Salah, saudara. Untuk bisa sampai ke puncak gunung, kita harus naik, betul? Betul? Nah, naik lebih sulit daripada turun, amin. Ya kan, kalau saudara turun tangga, lebih ringan rasanya daripada naik tangga, ya kan? Jadi yang pertama kita harus ngerti apa? Tuhan menetapkan, Tuhan menginginkan, Tuhan merencanakan, sangat-sangat banyak orang mencapai puncak daripada kehidupannya. Baik itu puncak secara materi yang akan cepat diaminkan, maupun puncak secara rohani yang sulit dibilang amin. Ya, karena kita tahu, saudara, pengunjung gereja, pengunjung persekutuan itu dibagi menjadi 3. Kelompok pertama adalah tetap hadir, tidak lihat-lihat. Bisa ditangkap? Tetap hadir, tidak lihat-lihat. Maksudnya pokoknya siapa yang khotbah, saya tetap hadir. Saya tetap datang karena saya cari Tuhan, bukan cari jongosnya Tuhan. Amin. Karena saya levelnya level tinggi, saya tidak bergaul dengan jongos, saya bergaul dengan bos. Itu level pertama. Yaitu siapapun yang khotbah dia hadir karena dia nggak cari jongosnya Tuhan, dia cari Tuhan. Tapi kalau mental katro, mental besok, siapa yang khotbah saya lihat dulu, baru saya datang. Nah, jadi mental yang pertama itu yang paling baik apa? Saya tetap datang nggak lihat-lihat. Ini mental yang pertama. Mental yang kedua, ya, saya lihat-lihat baru datang. Agak sepi. Ya, maksudnya saya lihat dulu mana anunya. Misalnya, ini, ini khotbahnya orang ini keras, nggak usah datang, nggak nyakiti. Ya, suruh nubuatin, nggak mau.
Ya sudah kami terima nomor-nomor, dia enggak mau juga. Terpaksa kami kembalikan nomor-nomor itu. Padahal kami sudah datang lebih awal. Nah, ini yang aliran kedua. Artinya datang sesudah lihat-lihat. Saudara, ya. Yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga ini aliran yang paling parah. Aliran yang paling parah itu apa? Tetap tidak datang walaupun sudah lihat-lihat. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi orang Kristen itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ini golongan yang elit, yang bagus. Tetap datang, nggak lihat. Kenapa? Lah dia cari Tuhan, dia nggak cari jongosnya Tuhan. Kalau saudara cuma bangga, oh saya kenal itu karyawan pembersih cleaning service kantor gubernur. Nggak usah cerita kalau saudara kenal sama petugas cleaning service kantor gubernur. Amin. Ya nggak? Nah, jadi saudara dan saya mau dibawa sama Tuhan ke puncaknya apa? Naikkan dong kelasnya saudara. Jangan bergaul sama jongos. Jangan cari jongos, cari Tuhan. Nggak damin kan? Ya saudara? Iya kenapa? Loh ya nggak bisa Bapak. Lihat-lihat. Amin. Kalau khotbahnya nggak menarik, saudara, selama itu kebenaran firman Tuhan, saudara seneng nggak seneng itu firman, nggak ada urusan. Amin. Halo. Saya lagi mau buat sih saudara buku saya, tapi saya masih mikir panjang. Ya, karena nanti aniayanya terlalu berat. Kuat enggak gitu. Kalau kuat saya lanjutkan. Kalau saya mikir, Tuhan aku enggak kuat, aku enggak kerjakan. Jadi sudah tahu sekarang seharusnya kita sampai di mana? Kristen yang pertama. Siapapun aku enggak cari dia, aku cari Tuhan. Nah, jujur aja gini saudara ya. Waktu Reinhard Bonnke datang, semua orang balapan datang lebih awal. Kenapa? Kalau enggak dapat tempat. Iya enggak? Saya yakin di antara kita ada. Iya dong? Betul? Kalau Reinhard Bonnke datang, saudara datang lebih awal. Kenapa? Saudara lebih menghormati hamba Tuhan daripada Tuhan. Kalau ibadah yang biasa, saudara mau-maunya datang. Jujur aja. Iya kan? Jadi saudara sudah mengidolakan, mendewakan hamba Tuhan daripada menghormati Tuhan. Iya dong? Maka saudara masuk ke yang kedua. Lihat-lihat siapa baru hadir. Kalau yang pertama, pokok saya hadir. Kenapa? Saya nggak diberkati karena pendeta itu, lewat pendeta itu. Saya nggak diberkati karena dia punya urapan, tapi saya disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Nggak ada hubungan. Nggak banyak orang Kristen sampai kedewasaan seperti itu. Betul? Betul? No. Banyak apa? Lihat-lihat. Yang kelompok kedua ini paling banyak, saudara, bisa dibilang 99% orang Kristen itu kelompok kedua. Lihat-lihat baru hadir. Akhirnya mereka jadi penonton. Lihat, orang Farisi dan Saduki tidak pernah mengalami mujizat. Betul? Ngundang Yesus betul, tapi Yesus pernah menyembuhkan orang-orang yang seperti itu. Pernah ahli Taurat datang sembuh yang dari sakit. Alkitab nggak pernah catat satu pun. Kenapa? Mereka hanya menonton, terus menilai. Nilainya apa? Ini hari Sabat dia bikin kesembuhan. Ini bukan dari Tuhan, karena Tuhan istirahat pada hari Sabat, kata firman. Mereka tidak dapat jamahan. Mereka datang hanya untuk menonton. Berarti orang Kristen nomor 2 harus menaik ke jadi kelas 1, amen. Nggak berani bilang amin. Lu bukan karena kalau saya khotbah tempat ini lebih sepi, bukan lu saudara. Lebih sepi, enggak masalah kok. Persembahannya sama. Tanya itu ibu. Ya kan? Saudara, tapi kita mau belajar apa? Lihat kebenaran di sini sekarang. Tuhan mau saudara dan saya sampai di puncaknya. Bukan hanya puncak berkat, tapi puncak rohani. Nah, sekarang kita lihat berapa orang yang mencapai puncak supaya nanti kita akan ngerti lebih jelas. 1. Saudara, sesudah Abraham melewati ujian demi ujian, sesudah Abraham nunggu dan nunggu, dia punya anak, betul? Betul? Nah, sekarang waktunya dia masuk ke dalam puncak daripada semua yang Allah sediakan, yaitu Gunung Moria. Tuhan bicara sama dia, Abraham, bawa anakmu dan persembahkan di Gunung Moria. Ya, kalau saudara ke Israel sekarang, Gunung Moria itu kan tempat bangunan Bait Allah lama itu, ya sudah nggak ada itu kan. Itulah bagian dari Gunung Moria. Nah, dekat situ ada Gunung Sion, tempat makamnya Raja Daud. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan dulu. Karena kita lihat yang pertama.
Saudara, Abraham. Kenapa Abraham sampai di puncak daripada kehidupannya justru di Gunung Moria, bukan di waktu dia menerima anak? Saudara perhatikan. Yuk kita buka Alkitab. Kasih tanda Alkitab saudara di situ dulu. Ya, kita akan balik tidak jauh-jauh. Kejadian pasal 22. Sudah ketemu? Kejadian 22 saya akan baca mulai ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau bahasa aslinya Jehovah Jireh. Nah, kita lihat lagi ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh-musuhnya. Sampai di sana saja. Saudara, kita lihat dulu di sini. Kalau tentang janji, saudara perhatikan ya. Janji Tuhan itu nggak ada yang baru yang di ayat yang tadi kita baca. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah janjikan kepada Abraham janji yang sama. Saudara perhatikan dulu. Kenapa? Kembali bahwa Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau. Sejak Abraham dipanggil di pasal 12, Tuhan sudah bilang dia akan memberkati Abraham. Tetap janji itu sama. Cuman bedanya di mana? Kata sumpah. Saudara perhatikan dulu. Ingat, janji Tuhan itu selalu dimulai dengan kata jika. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaraku, jika engkau sungguh-sungguh hidup menurut peraturanku, jika, dan selalu ada jika. Perhatikan ini dulu. Nah, sekarang lihat. Sesudah Abraham melakukan semua yang jika, yang menjadi bagiannya, ya, kemudian dia sekarang dibawa ke puncak daripada kehidupannya, yaitu Gunung Moria. Puncak apa? Saudara akan lihat sekarang di sini yang pertama. Ya, yaitu Tuhan kemudian bersumpah. Kalau saudara perhatikan di salah satu surat Rasul Paulus dikatakan, oleh sumpah itu maka tidak ada lagi terjadi perubahan. Artinya, saudara perhatikan, kalau Tuhan bilang jika engkau begini-gini aku akan berkati, berarti kata berakan-akan itu bisa sama sekali Tuhan tidak kerjakan. Karena jikanya tidak dilakukan. Perhatikan. Tetapi di sini saudara perhatikan, Abraham sekarang Tuhan bawa ke puncak ketaatan. Saudara perhatikan dulu. Berarti lihat, diberkati, dijawab bukan tujuan akhir saudara cari Tuhan. Tapi kita merasa kalau ada masalah saya cari Tuhan, selesai masalah saya agak kendor cari Tuhan. Amin. Ini kan yang terjadi. Kenapa? Karena tujuan kita cari Tuhan hanya sampai selesai punya masalah, dibereskan masalahnya, tidak perlu dekat dengan Allah. Betul? 2 hari kemarin saya pergi ke pelayanan di luar kota. Ya, di jalan selama 8 jaman di mobil. Saya dengar khotbahnya itu, apa? Ya, dia cerita apa? Orang Kristen zaman sekarang banyak mengerjakan maunya, apa? Mengerjakan pekerjaannya Tuhan, tapi melakukan rencana Tuhan tidak. Persis. Kenapa? Kita disuruh doa. Kita doa. Kita umat Tuhan, cari Tuhan, kita cari. Betul? Tapi tujuannya mencari bukan seperti yang Allah inginkan. Tujuannya mencari hanya sampai selesai dari masalah. Selesai masalah saya, selesai ketekunan saya. Iya, enggak. Tanya aja sang ibu lah, ya. Pasti pengalamannya sama. Saya pernah mengembalakan, saudara. Ya, jangan pikir, oh dia penginjil enak aja khotbah keras-keras, dia tidak pernah mengembalakan. Lah saya pernah aja digembala kok. Ya, domba-domba saya itu paling rajin kalau yang punya masalah. Betul. Kalau sudah masalahnya selesai, ada ibadah tengah minggu nggak muncul bisa. Kenapa? Lah saya kan datang untuk cari penyelesaian. Saya nggak datang cari Allah. Saya datang cari penyelesaian masalah. Amin. Ditolong ya mungkin ya antara 1000 orang ya 1. Begitu dong. Halo. Kita lanjutkan. Jadi, kenapa di sini dia pada puncaknya? Lihat. Dia ingin anak, betul? Sejak awal pergumulannya, kalau saudara perhatikan di pasal 13, dia bilang, aku nggak punya anak. Selalu yang jadi masalah, nggak masalah anak.
Tetapi lihat di sini. Dia mencapai apa? Dia sudah taat, dia sudah nurut, dia sudah percaya, dia sabar nunggu. Saudara perhatikan? Ya, dia melewati trauma, yaitu dia nurut Tuhan tapi mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Waktu dia masuk ke Negev, dia kelaparan, mengalami di situ kelaparan sehingga dia harus mengungsi. Dia banyak melewati pencobaan-pencobaan. Dia banyak melewati masalah-masalah yang tidak enak. Tetapi lihat, sekarang sesudah dia punya anak, Tuhan bilang apa? Korbankan anakmu. Jadi Tuhan itu maunya apa? Puncak bagi kehidupan Abraham adalah bukan untuk dia sekedar dijawab, tapi supaya ketaatannya mencapai puncak seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau kita tekun cari Tuhan, Tuhan bilang, "Nak, sorry aku belum bisa jawab. Kenapa? Aku mau supaya ketekunanmu cari aku berubah menjadi ketaatanmu kepadaku." Karena orang tekun cari Tuhan belum tentu taat. Kenapa? Banyak orang tekun cari Tuhan karena ingin ditaati Tuhan. Amin. Buktinya, aku sudah doa sekian tahun. Aku sudah percaya sekian tahun. Ayo kerjakan, ayo beri. Betul? Ketekunan kita itu seringkali untuk memperbudak Tuhan. Terus, aku sudah memberi. Perpuluhanku sudah. Betul? Halo? Lalu Tuhan bilang, "Nah, itu uang dari mana?" Ya daripadamu. Terus kalau engkau kembalikan 10%, aku masih rugi 90 kan, kata Tuhan. Betul? Kok bangga bisa mengembalikan cuma perpuluhan, amin? Loh, iya toh. Iya, jadi kita lihat di sini apa? Puncaknya kehidupan Abraham di mana? Jawaban yang dia inginkan bukan menjadi tujuan utamanya, tapi ketaatan yang Tuhan ingin ada dalam hidupnya, mengasihi dia sungguh-sungguh, itu yang menjadi fokus utama. Sampai kemudian dia dapatkan apa? Aku bersumpah, perhatikan. Saudara, menurut hukum perjanjian, menurut hukum nubuat, saya mau beritahu saudara satu hal. Ya, nubuat itu ada hukum peneguhannya, tapi juga tidak mesti ada peneguhannya. Saya mau ulang supaya saudara tangkap begini. Ya. Nubuatan itu bisa orang terima, bisa sama sekali orang tidak mendapatkannya. Saya mau ulang supaya saudara tangguh. Ya, begini maksudnya, saudara. Ketika si Musa mau mati, tidak pernah ada di Alkitab sebelumnya bahwa Yosua itu Tuhan bicara akan diangkat menjadi pemimpin. Saudara perhatikan. Tidak pernah ada di Alkitab bahwa Tuhan bicara kepada Yosua bahwa engkau akan jadi pemimpin. Tidak pernah ada. Tetapi Tuhan mempersiapkan dia belajar kepada Musa. Terus sampai pada level tertentu baru Tuhan bicara kepada Musa bahwa nanti kamu akan mati, terus angkatlah Yosua. Yosua nggak pernah tahu dia akan jadi pemimpin karena dia cuma bujangnya, budaknya Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf Tuhan beritahu akan jadi pemimpin. Jadi saudara dan saya harus ngerti, walaupun zaman sekarang ada karunia nubuat, zaman sekarang ada penumpangan tangan, tidak semua orang Tuhan beritahu hidupnya akan ngalami apa, jadi apa. Itu Alkitabiah. Kalau setiap kali ada mendapatkannya, itu perlu tanda tanya. Saya mau beritahu saudara. Jadi saudara supaya benar-benar ngerti kebenaran yang benar. Ya, ini saudara. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, saya nggak bahas terlalu dalam hal itu. Jadi begini. Kemudian hukum peneguhan. Saudara, firman Tuhan tidak pernah ada kasih peneguhan kepada Daud bahwa dia akan jadi raja. Tuhan cuma ngomong sekali kepada Samuel. Lewat Samuel. Kemudian tidak pernah lagi Tuhan ngomong lagi sekali lagi bahwa dia akan jadi raja. Tapi dia jadi raja. Berarti apa? Jangan terus-terusan cari peneguhan nubuat. Sudah didoakan, besok didoakan lagi, minggu depan minta nomor lagi, bulan depan minta nomor lagi.
Berarti apa? Saudara nggak percaya Tuhan yang kau sembah setia? Masih tanda tanya terus, dia bener nggak sih yang ngomong itu? Bener nggak sih? Jujur aja, saudara bukan nggak percaya sama pendetanya kok. Saudara nggak percaya sama Tuhan. Ya kan? Loh, kalau saudara nggak percaya sama pendetanya, mana saudara cari dia dinubuatkan, betul? Businya saudara senang tuh dinubuatkan. Berarti saudara percaya sama pendetanya, tapi nggak percaya sama Tuhan yang ngomong lewat pendetanya. Iya enggak? Iya tidak? Makanya saya saudara kalau orang bilang, Pak, gini, tolong sekarang. Ya sekarang Pak, saya harus hari ini juga. Seperti ada satu orang. Ya, Pak, besok pagi jam sekian, saya harus tekan kontrak. Boleh enggak kata Tuhan? Saya nggak jawab. Kenapa? Lu mau tekan kontrak kan mesti seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya hubungi supaya kita doa. Jangan sudah semalam, sisa semalam suruh kita doa. Nah kalau Tuhan nggak ngomong sampai pagi, aku suruh begadang. Iya, saudara saya nggak jawab. Yang minta-minta gitu, Pak, sekarang, detik ini, oh sorry, nggak dijawab, percayalah. Ya, kenapa? Saudara paksa Tuhan ngomong. Detik ini Tuhan harus. Tuhan bilang, kamu siapa? Jadi lihat puncaknya apa? Puncak ketaatan. Sesudah dia terima anak, hidup bukan selesai dengan terima anak. Saudara pikir kalau masalahmu selesai, hidupmu beres, seumur hidup, tetap ada masalah lagi kok. Loh, enggak percaya? Enggak percaya dong? Bapak, lihat ini, bapaknya ini apa? Bapaknya orang Israel, yaitu Yakub. Ketemu sama Tuhan, betul? Di tepi sungai Yabok, bergol, menang, diganti nama pangerannya Tuhan, betul? Hidupnya selesai dari masalah? Nah, Dina diperkosa. Ya dah, anak perempuannya diperkosa apa habis itu? Baca Alkitab nggak? Ayo. Diperkosa apa anak perempuannya? Ya. Terus anak-anak lakinya itu sakit hati lihat Yusuf iri. Anaknya, anak kesayangan dijual. Betul? Sampai dia bilang apa? Sekian puluh tahun dia hatinya dingin, menderita mikirkan anaknya. Selesai masalahnya? Jadi saudara, tolong mengerti satu hal ya. Kalau saudara dan saya ikut Tuhan, bukan berarti bebas dari masalah. Tapi Tuhan mau ajar kita menghadapi masalah dan menang dari masalah. Itu yang Tuhan ajar dari orang Kristen. Tapi lihat, makanya saudara, firman Tuhan bilang dengan jelas apa? Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa dibilang gini? Segala tanggunganku diangkat oleh Tuhan. Begitu bunyinya? Enggak dong? Tapi Tuhan bilang apa? Segala sesuatu dapat kutanggung. Berarti tetap kau dipasang di sini. Iya lah, beban itu cuma diberi kekuatan supaya ringan. Saudara, di daerah kami, saudara, kalau orang naik itu biasanya kalau yang bukan pendaki gunung asli, mereka sewa porter. Porternya ini yang akan bawa pikulan berisi makanan, air segala macam. Yang nggak biasa naik gunung, baru jalan setengah kilo, ini lidah sudah kayak dasi keluar. Tapi si porter, biar pikulannya dua muka belakang gini kayak jual sate, naiknya ringan saja saudara, biar sekian puluh kilo. Kenapa? Bedanya dia terlatih memikul beban. Kalau kita belum beban, baru cuma mikir nih, belum terjadi udah rumah. Aduh, gimana nanti kalau begitu? Kalau jangan-jangan, betul? Belum ada bebannya sudah merasa berat, betul? Contoh, begitu lihat ini, loh besar sekali, berapa berat? Belum pegang lu sudah membayangkan beratnya, men. Loh, coba, saudara. Kalau orang Kristen, saudara perhatikan. Mestinya apa? Kayak Bapak Abraham, lihat bintang di langit, itu loh sebegitu banyak anakmu. Lihat, belum punya anak. Betul? Loh, waktu Tuhan bawa dia keluar kemana? Tuhan kasih apa? Lihat, seperti begitulah nanti nak keturunanmu. Loh, sudah punya anak belum? Belum. Jadi apa? Dia diajar bukan melihat yang kelihatan, yang dia punya keadaan sekarang, tapi melihat janjinya Tuhan. Betul. Lah kita baru usaha turun sedikit, aduh nanti kelaparan. Belum sudah membayangkan akan kelaparan. Terus baru sepi dikit, waduh bangkrut. Belum bayangannya sudah begitu, betul. Iya toh? Makanya kita ini saudara, orang Kristen ini pinter menghayal. Kenapa menghayalkan? Bukan mengimani yang baik, tapi selalu menghayalkan yang buruk. Amin. Halo. Iya apa iya? Ya, jadi kembali ke sini yuk. Tuhan mau saudara dan saya ada di puncak gunung. Coba lihat, dan Tuhan bilang apa? Di puncak gunung Tuhan sediakan.
Berarti apa? Kalau iman kita masih di lembah, kita nyari-nyari persediaan. Kalau sudah naik sampai di gunung, Tuhan yang sediakan. Artinya, biar saudara usahanya mungkin tidak rame, kecil, tapi kok bisa banyak duit? Ya. Loh, gitu loh saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang sediakan. Loh. Jadi saudara lihat di sini yuk, kita kembali ke puncak gunung. Kenapa? Tuhan mau, Dia tetap akan memberi yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kita. Karena Dia setia, Dia Bapa yang baik. Dia tetap berikan Abraham anak. Tapi kemudian, Dia mau meningkatkan dari tujuan Abraham mendapat anak. Sekarang tujuannya mendapatkan apa? Belas kasihan, kasih karunia, perkenan Tuhan. Itu lebih tinggi. Nah, kita seringkali yang penting doaku dijawab, selesai. Padahal Tuhan punya rencana apa? Nah, aku bukan hanya ingin memberkatimu. Aku ingin menjadikan kamu saluran berkat. Betul? Saudara, ya, bapak manajemen modern kalau saudara kuliah manajemen, itu Peter Drucker, ya, yang dianggap bapak manajemen modern abad ini, bilang begini. Sebuah organisasi itu dibentuk tujuannya semata-mata supaya semua orang di dalam organisasi itu mencapai potensi maksimalnya. Itu menurut Peter Drucker. Nah, saudara perhatikan. Yesus pun, saudara lihat di kitab Efesus, mengajar hal yang sama yang Peter Drucker ngomong di abad ini berapa puluh tahun lalu, yang Rasul Paulus sudah tulis sekian ratus tahun yang lalu, bahkan 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah nulis hal itu. Di mana? Buka Efesus sampai kalau saudara nggak percaya. Tuhan bilang apa? Di Tuhan memberikan 5 jawatan supaya kenapa? Semua orang bertumbuh sampai kepenuhan seperti kepenuhannya Kristus. Seluruh potensinya ada, cuma kalimatnya beda. Ya, saudara. Jadi waktu saya suka buku manajemen, saudara, ya, karena saya suka sekali. Jadi begitu saya baca, saya bilang, Rasul Paulus sudah tulis, sudah ada semua, apanya yang baru? Jadi lihat, ya, saudara, inilah kelemahan organisasi-organisasi yang disebut dengan organisasi Kristen. Entah gereja, entah persekutuan, entah apapun, yaitu orang datang bergabung, tapi dia tidak pernah mencapai kemudian tujuan maksimalnya. Potensi maksimalnya. Dia hanya datang kemudian hanya untuk sampai dia nyaman hidup, dalam arti masalahnya selesai. Selesailah sudah. Saya pun, saudara, saya kan suka membuat pribadi dulu. Ya, kemudian saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Mereka bilang, kamu jangan terus nubuat pribadi. Kenapa? Sesudah nubuat pribadi itu ada tingkat nubuat yang lain lagi. Ya, karena mereka kan orang-orang itu, saudara, ya, S berapa sekolah teologi itu, tamatan luar. Ya, jadi mereka ajar apa? Kalau kamu cuma nubuat pribadi, efeknya nggak banyak. Kenapa cuma 1 orang, 2 orang efeknya? Tapi sesudah nubuat pribadi itu ada nubuat level nasional. Ya, diajar kebenaran, saya bilang, iya, itu benar, ada ayatnya benar. Itu cara pandang yang berbeda. Tapi orang sukanya nubuat pribadi, Pak. Betul? Makanya ditulis kadang-kadang kan di sini kalau ada undangan, ya, warta-warta gini kan ditulis khusus karunia nubuat, pasti rame. Benar? Karunia nubuat tidak salah, saya punya karunia nubuat. Cuman mencari nubuat salah. Tuhan bilang carilah, kejarlah pengajaran, bukan kejar nubuat. Ya, baik. Jadi sekarang lihat yang pertama siapa? Bapak Abraham. Yang kedua, Musa. Saudara, ya, saya nggak buka ayatnya lah, saudara. Saya anggap sudah baca Alkitab semua, men. Sudah, saya sudah baca, Pak, bolak-balik. Maksudnya ya, saya sering bolak-balik. Amin. Tiap ibadah saya bolak-balik. Bukan maksudnya sudah kejadian wahyu, bukan. Cuma sudah bolak-balik. Kalau saya kadang cari ayatnya di mana, gitu. Itu juga membolak-balikkan, kan, amin. Ya, baiklah membolak-balikkan daripada memutar-balikkan. Ini lebih rohani, men. Yuk, jadi yang kedua Musa. Perhatikan. Ya.
Musa, ketika dia di umur 80, saya pernah khotbahkan itu bulan lalu. Jadi saudara yang datang bulan lalu, cari kasetnya pasti ada. Ya, Musa pada saat dia umur 80, dia sudah 40 tahun di gurun Median. Kenapa? Umur 40 dia bunuhin orang. Umur 80 baru dia dipanggil Tuhan lewat semak berduri. Berarti 40 tahun hidupnya jadi gembala kambing di Median. Tidak ada perubahan. 40 tahun pemilik kambing pun tidak. Karena Alkitab catat, kalau saudara perhatikan di Keluaran pasal 2, Musa biasa mengembalakan kambing domba mertua. 40 tahun yang digembalakan kambing domba mertua toh, bukan kambing dombanya sendiri, kata firman. Ya, silakan. Mungkin ada telepon dari menteri atau siapa, diterima dulu. Mungkin pembangunan pasar turi, ya silakan, karena sudah terbakar, mungkin mau diminta join untuk mengajukan proposal, silakan, angkat dulu, ini kan berkat, kan? Ya, asal jangan lupa perpuluhan. Oke, jadi saudara, Musa lihat, ya, di tengah-tengah segala yang tidak berubah, 40 tahun hidupnya tidak berubah, tetap jadi gembala kambing domba. Saudara bisa bayangkan kalau saudara 40 tahun kerjaannya sama, itu saja, posisinya sama, seneng nggak? Musa, kita bilang kalau saudara nanti buka kan, saudara yang hadir kalau saya khotbah, kan biasanya saya tahu, ya, yang hadir siapa kalau saya khotbah. Betul kan, ada penggemarnya saya, ada yang anti saya. Ya doh, ada penggemarnya sana, anti sini, ada penggemarnya sini, anti sana. Gitu orang itu begitu. Ya, kejahatan mereka itu begitu. Kenapa? Mereka mengadu domba pendeta. Dengan perusahaan ini, otomatis pendeta-pendeta kan merasa ada persaingan di antara mereka, dan itu yang menciptakan siapa? Umat Tuhan. Ya dah, padahal mereka disebut anak pembawa damai, amin. Tapi mereka anak pemecah. Lanjut. Udah, lihat ya. Saya nggak buka ayatnya ya, nanti saudara buka di Kejadian Keluaran pasal 2. Kan sudah pernah saya khotbahkan itu. Ya, jadi saya nggak ulang-ulang. Nah, maksudnya begini. Ya, 40 tahun tetap mengembalakan kambing domba, tetap milik mertua. Kira-kira kalau saudara kerja sama orang 20 tahun posisi sama terus, nyaman nggak? Nggak dong? Usaha sendiri pun kalau tetap sekian tahun gitu-gitu aja, nggak enak dong? Apalagi kerja sama orang. Musa kerja sama mertua. Kalau saudara punya toko gitu, ya penghasilannya tetap tiap bulan rata segitu, nggak nyaman dong? Pasti akan cari, Tuhan, firman-Mu mengatakan, aku terus naik. Betul? Tuhan bilang, betul, nah, aku mau bawa kamu naik. Tapi kamu nggak ingin dinaikkan rohanimu, ketekunanmu, ketaatanmu, kau hanya ingin berkatmu yang naik. Bisa saudara naik gunung kakinya terang, nih badan ketinggalan di rumah, begitu. Enggak dong? Semuanya masih naik, amin. Oh enggak lah, daripada saya bawa tangan berat-berat, saya titip di rumah dulu, buka gitu. Nah, iya kan? Harus utuh. Jadi yang kedua, saudara perhatikan. Musa, sebelum dia dipanggil ketemu Tuhan di Gunung Horeb, itu gunung yang pertama sekali dia ketemu Tuhan, ya. Apa yang dia diuji? Di tengah segala keadaan yang tidak berubah, dia tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Buktinya, dia membawa kambing domba itu menyeberangi padang gurun. Artinya, di sekitar Median tidak ada rumput, dia menyeberangi padang gurun. Nah, kalau saudara pergi Israel, saudara lihat kan padang gurun dari Yerusalem kalau kita turun ke Yeriko itu kan gunung sepanjang jalan. Dan jangan kayak gunung Indonesia enak, pohonnya banyak. Kalau di sana saudara sampai ketemu satu biji aja, satu batang pohon yang 2 meter, itu sudah mujizat yang luar biasa. Nggak ada pohonnya sama sekali. Tapi lihat, kenapa? Dia mengalahkan keputusasaannya, dia mengalahkan kekecewaannya sendiri, dia mengalahkan hati yang mempertanyakan. Kok nggak ada perubahan? Kenapa? Dia bisa mengalahkannya. Buktinya dia tetap memelihara kambing domba dengan baik. Halo? Kalau saudara suamimu tetap ekonominya bisa ramah terus sama dia? Setahun iya, 2 tahun iya, lama-lama kasar loh. Jujur aja ibu-ibu. Ayo. Kamu cuma bisa belikan ini cincin kawin toh. Gitu. Tapi kalau dia terus meningkat, haleluya. Haleluya. Ya toh, kita per-peran lah ngomong. Iya enggak?
Ayo ibu-ibu, bisa kau peluk dia, nggak apa-apa, memang sudah nasibku, gitu. Lihat saudara, Musa tetap memelihara kambing domba sampai bawa menyeberangi padang gurun. Dia tetap mau berlelah, dia tetap mau bersusah payah. Kenapa? Kalau orang sudah putus asa mau, kambing domba mau mati-mati lah, punyanya mertua 40 tahun. Betul, mertua nggak cengli, betul? Dipelihara kambing dombanya nggak pernah kasih, ya kan? Kalau Yakub mending, ya kan? Dikasih sama mertuanya, betul? Lah ini mertuanya si Musa, mertuanya Musa ini imam loh, saudara. Ya kan? Alkitab bilang imam di Median. Ternyata orang yang rohani kadang-kadang masalah jasmani dia sangat kejar, tapi memberi secara jasmani sangat sulit. Itu loh, saudara. Iya. Loh. Coba saudara, beri. Ayo tabur, suruh nabur sulit sekali. Loh, saya kan tulis di buku saya kalau yang saudara baca. Gereja yang paling banyak ngajar nabur itu paling banyak nggak bisa kasih taburan. Loh, saya tulis, kenapa lah? Saya kan diundang kok dari mereka. Cuma dikasihnya berapa? Padahal ngajar nabur. Dia sendiri nggak bisa nabur. Artinya apa? Mereka ini keluarganya Al Pacino. Ya, yang main apa? Al Pacino itu pernah dulu main apa? Filmnya Untouchable. Saudara kalau suka nonton film namanya Untouchable, yaitu dia menjadi Al Capone. Yang zaman dulu di Amerika tidak ada satu hukum yang bisa Al Capone ini manusia di atas hukum. Hukum tidak berlaku buat dia. Kenapa? Buat orang berlaku, buat dia tidak berlaku. Buat kalian harus tabur, buat saya tidak boleh nabur. Itu Al Capone. Halo, yang dimainkan oleh Al Pacino. Ya, itu rohnya. Saudara, tapi bukan berarti bapak ini kok ngitung-ngitungan persembahan, bukan. Yang cengli aja lah. Amin? Loh. Saudara, yang cengli. Saudara, kenapa kalau saudara baca Kopinghu itu ada namanya pendekar sadis? Loh, pendekar sadis itu nama Cinanya Cheng Tianxin. Itu bukan Chengli. Punya tidak ada hubungan karena Cheng Tianxin ini orangnya sadis sekali, saudara. Sadisnya apa? Pokok musuh dia bunuh, nggak ada yang selamat kalau ketemu dia. Nah, makanya disebut pendekar sadis. Nah, banyak pendeta juga sadis. Kenapa? Tiap khotbah sadis minta. Nggak cukup sekali, kadang 3 kali. Itu sadis, saudara. Amin. Sudah tahu orang datang dengan letih lesu berat, banyak masalah ekonomi, disuruh tabur dulu, kamu imani. Kok tabur dulu nanti kembali. Padahal dia sendiri nggak ngimani, kalau dia nggak terima, dia nggak kurang. Kita mau fair. Kalau saya yakin saya nggak akan kurang, saya nggak perlu dong paksa orang beri. Bagaimana saya suruh mereka percaya, sedangkan saya menunjukkan saya tidak percaya? Ayo. Terus gini. Makanya saya haram, saudara, ya pakai safari. Terlalu banyak kantongnya takut. Ya, nanti wah pendeta ini udah siap-siap sediain kantong jadi banyak. Jemaat yang peka kan, kita jauhi saja. Ya, saudara. Baik. Jadi yang kedua apa? Musa, saudara, dia sampai ke Gunung Horeb, dia ketemu Tuhan. Di mana dia bisa sampai? Dia mengalahkan keputusasaan. 40 tahun nasibnya sama. Tapi dia terus membawa kambing domba ini cari makanan yang sehat sampai nyebrang padang gurun. Berarti apa? Kita seringkali kalau sudah malas, letih lesu, suruh doa malas, suruh baca firman malas, semua kita tidak mau kerjakan, betul? Iya enggak? Suruh pergi gereja, aduh lagi, betul? Siapa pembicaranya? Asal ngeteh di sana ini tok, enggak usah datang. Iya enggak? Lihat, Musa apa? Dia terus kerjakan yang menjadi bagiannya dia. Maka dia sampai ke potensi maksimalnya. Tuhan bilang apa? Sekarang aku siap utus kamu bawa orang Israel keluar. Itu Tuhan mau kita ada di atas gunung. Gunung bagi Musa apa? Yang kedua, dia mengalahkan dia punya keputusasaan. Coba bertahun-tahun sama begitu. Kalau saudara bertahun-tahun gumulkan suamimu, rasanya kan lihat suamimu itu, betul ini monster apa? Jalan. Ya, kenapa aku nikah sama dia dulu? Lah makanya belum nikah colekkan matamu lebar-lebar. Amin. Jangan cuma lihat dia ganteng, dia gombal. Benar? Kan Rasul Paulus makanya bilang, kalau kau tidak terikat, jangan cari keterikatan. Kalau kau sudah terikat, jangan minggat.
Amin. Nah, resikonya di situ. Betul, kalau sudah terikat ya sudah. Mau apa? Halo. Tuhan tuh Allah yang konsekuen. Dia nggak bilang banyak, udah kalau kamu nggak cocok cerai aja. Dia nggak tuh. Dia bilang dia benci perceraian. Kenapa? Supaya saudara konsekuen. Yang saudara kerjakan ada konsekuensinya. Amin. Jangan kerjakan sesuatu nggak mau konsekuensinya. Tuhan pun dia berfirman, dia melakukan konsekuensinya. Dia menggenapi. Oke, jadi yang kedua siapa? Musa. Dia naik ke gunung. Terus kita lihat lagi dalam kehidupan Musa. Ya, ketika di Gunung Sinai, ya Tuhan bilang apa? Musa, naik. Aku mau memberikan kamu hukum-hukumku untuk diajarkan kepada umat. Tuhan tidak bilang Musa naik, aku akan berikan janji-janjiku untuk disampaikan ke umat. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan hukum-hukumku, peraturanku, ketetapanku, kata firman, untuk disampaikan. Musa naik, 40 hari kemudian, baru boleh turun dengan membawa batu. Itu pun disuruh turun karena Tuhan bilang apa? Bangsa yang kau pimpin sudah rusak, cepat tuh. Lihat. Di Gunung Sinai, Tuhan suruh Musa naik. Tetapi Tuhan tidak langsung ajak dia ngomong. Dia harus nunggu 40 hari, 40 malam. Bukan berkemah santai-santai, tapi sambil puasa. Jadi apa artinya, saudara? Di situ Musa mencapai juga potensi maksimalnya apa? Sampai Tuhan bilang, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia. Bagaimana orang lembut bunuh orang? Lihat, di masa dia menunggu Tuhan bicara, di mana masa dia menunggu Tuhan kasih hukum dengan sabar, disitulah hati itu berubah. Jujur aja kita semua buas kok, saudara. Kita ini semua buas, jujur saja. Kenapa? Siapa yang nggak bisa marah angkatan? Semua kita gampang marah tuh. Betul? Cuman tingkatnya ada tumbuhnya 2 cm, ada 3 cm, ada 4 cm. Ingat? Ya, enggak, buktinya kita nggak dijawab Tuhan, kita marah kok. Ya, kita jengkel kan, kenapa Tuhan? Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Amin. Permudah saja, nggak usah pakai doa, nggak usah pakai sungguh-sungguh, amin. Kasih saja lah, kami kan anak-anakmu. Saudara, biar orang jadi paling kaya, saudara nggak ingin anakmu buang apa? Ma, aku nggak mau sekolah. Ngapain aku sekolah, mama sudah kaya? Aku cuma terima warisan kalau mama mati. Mau? Mau gitu? Nggak mau. Ya, Tuhan pun walaupun dia maha kaya, dia ingin menyekolahkan anaknya. Betul? Makanya Yesus disebut guru. Disekolahkan. Lah kita disekolahkan, mau warisan kok pikirannya, men. Ya, kenapa aku harus mengalami ujian yang berat ini? Terus Tuhan tanya, terus mengapa aku harus memberikan engkau berkat yang banyak? Kalau sekarang kita tanya, mengapa aku harus lalui ini? Terus Tuhan bilang, terus mengapa aku harus berkati engkau? Ayo kita saling jawab. Kok aku anakmu? Tuhan bilang, ya karena aku bapakmu, aku ajar engkau. Betul? Jangan seperti Ayub, berani debat sama Tuhan. Kalau kita berani lawan-lawan, debat-debat, kita akan dimasukkan keadaan kita seperti Ayub. Sampai dia bilang apa? Sekarang aku tutup mulutku, aku menyesal. Udah gak berani ngomong-ngomong lagi. Gak berani lagi. Kenapa engkau tak jawab? Kenapa engkau lama? Kenapa? Halo? Ya makanya iklan rokok bilang, tanya kenapa? Ada satu iklan rokok lagi yang bilang kenapa tanya. Baik. Jadi yang kedua apa? Musa mengalahkan keputusasaan. Kita seringkali gampang putus asa dong. Iya enggak? Orang Kristen tuh cengeng. Enggak mau punya masalah. Kalau kita enggak pernah janji saudara dan saya bebas dari masalah, berarti salah ikut Tuhan. Enggak. Jadi kita mau belajar. Terus, saudara perhatikan. Jadi, Musa apa yang kedua? Tadi, mengalahkan itu, dia tetap semangat, dia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Terus, di atas gunung, sementara Tuhan turunkan itu hukum, dia menunggu dengan sungguh-sungguh. Nunggu hukum loh, bukan nunggu berkat. Nunggu peraturannya Tuhan, bukan nunggu mujizat. Kalau kita, pendeta karunia mujizat, jam 7 ibadah, jam 12 kita udah duduk. Amin. Amin. Musa nunggu apa? Hukum-hukum Tuhan. Jadi apa di situ?
Di situ ada satu potensi lagi yang luar biasa, apa? Sampai puncak. Ingin hidupnya itu benar-benar seperti yang Tuhan mau. Kalau kita, hidupku aku ingin seperti yang aku mau, amin. Aku ingin punya rumah yang paling besar, misalnya. Sehingga kalau aku datang, semua orang akan salami aku. Saudara, manusia itu cuma 3 kok tujuannya. Yang pertama, keinginan mata. Keinginan mata apa? Benda. Keinginan mata selalu berhubungan dengan benda-benda. Itu keinginan mata. Kedua, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup apa? Keinginan posisi untuk dihormati, tidak dipandang rendah, dihargai. Itu keangkuhan hidup. Angkuh, kenapa? Semua orang kan tidak senang kalau nggak dianggap. Ya toh? Terus apa? Keinginan daging. Keinginan daging apa? Kenikmatan. Kita ingin hidup kita nikmat, nggak ada masalah. Kita ingin hidup kita nggak ada yang bikin pusing. Itu keinginan daging. Betul? Cuma 3, nggak ada lagi. Ya, saudara, melebihi buku yang ditulis Donald Trump. Donald Trump kan ada nulis sama Richard Kiyosaki yang bikin Poor Dad Rich Dad itu. Dia tulisnya, mengapa semua orang ingin kaya? Saudara, dia cuma bicara tentang duit, tapi firman Tuhan lengkap 3. Ya kan? Yaitu keinginan mata. Harta benda, ingin ini, ingin itu mata. Kalau saudara buta, naik mobil ini mobil apa? Oh ya pernah, ada yang lebih enak enggak, lebih bagus. Enggak ada mata yang enggak lihat. Lalu cara lihat mata itu lebih enak, betul? Ya enggak, ini mobilnya lebih mahal, mata. Rumahnya lebih besar, mata. Halo. Terus yang kedua, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, aku mau jadi orang yang dihargai, dihormati, kalau perlu ditakuti. Itu keangkuhan hidup, enggak mau direndahkan. Terus yang ketiga, keinginan Tuhan 3 Alkitab. Oke, jadi kita lanjutkan sekarang. Saudara, di atas gunung Musa sabar menunggu hukum. Jadi apa saudara? Tuhan itu membutuhkan waktu sampai dia bisa menuliskan hukum-hukumnya di hati kita. Bukan cuma di otak kita. Halo? Sementara kita sabar nunggu mujizat, sabar nunggu beda, betul? Cara Musa menunggu hukum, aturan untuk bisa hidup seperti mau Tuhan, kita menunggu yang kita mau yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Beda enggak? Beda enggak? Beda sekali enggak? Saudara, makanya kenapa saudara? Sekian banyak organisasi Kristen, sekian banyak sinode, sekian banyak persekutuan. Dari persekutuan, dari gereja, dari sinode, berapa banyak hamba Tuhan kemudian yang berhasil dibina, dilatih, dimentoring sampai jadi pendeta yang baik, sampai jadi hamba Tuhan. Berapa? Berapa banyak? Kenapa? Sudah. Jawabannya apa? Di sini. Karena yang diberi adalah penghiburan, bukan pengajaran. Kalau saudara hibur anak, dia nggak jadi apa-apa. Kalau saudara ajar anak, dia jadi sesuatu. Gitu. Saudara hibur toh, nyo nggak sekolah, enggak mah males, ya udah, ya pergi ya sama mama shopping. Itu menghibur anak toh, betul? Pulang nilainya merah semua, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ini simbol darah Yesus merah, nggak apa-apa. Kamu rohani, gitu tuh. Engkau hibur anakmu udah jadi apa-apa. Engkau ajar anakmu jadi orang. Saudara, jadi kita mau lihat kebenaran di sini, saudara. Musa sabar menunggu hukum. Berarti saudara, sementara saudara nunggu jawaban Tuhan, nunggu pertolongan Tuhan, Tuhan mau menulis hukum-hukumnya di loh hati kita. Itu butuh waktu, it takes time. Ya. Sementara kita nunggu apa? Mujizat, pertolongan. Jadi di puncak kehidupannya Musa, saudara lihat. Mengalahkan keputusasaan, mengalahkan apa, dia tidak kecewa, kondisinya tidak berubah terus. Dia tetap kerjakan yang dia harus kerjakan. Kalau kita tahu kita harus terus berdoa. Tapi kalau udah nggak dijawab, kita malas doa. Kita tahu kita harus tetap pergi ibadah. Kalau belum dijawab, kita malas terus. Kita nggak mencapai gunung Horebnya kita. Sehingga Tuhan bilang apa? Nah, aku nggak bisa percaya kamu apa-apa. Saudara tidak perlu promosi diri, Tuhan yang promosikan. Betul? Betul?
Jadi kita mau lihat di sini. Gunung Horeb. Sabarkah engkau dan saya ketika Tuhan membuat hatimu lembut, hatimu lebih kondusif untuk Tuhan turusi hukum-hukumnya di dalam. Hukum Tuhan bukan masuk sini di sini. Kalau sudah masuk sini, saudara, itu kuat. Tidak. Kalau cuma sini, pertimbangan terus. Pergumulan terus. Kalau masih di kepala. Kalau udah masuk sini, nggak pakai pergumulan. Kenapa? Ya gitu bunyinya, gitu sudah yang dikerjakan. Kalau masih sampai sini, bentar, perpuluhan. Nah kalau aku masih ada utang, kalau aku ini belum masuk. Kenapa? Karena masih di sini perang. Mau masuk, yang di sini jaga. Jangan dulu. Kenapa? Lah aku masih punya utang, nggak bisa. Jadi hukum Tuhan nggak bisa masuk sini, cuma di sini. Nah, dibutuhkan waktu untuk ditulisi di loh hati. Oke, kemudian kita lihat lagi. Di ke gunung Horeb lagi. Elia sesudah perang sama Nabi Baal. Sekarang diancam oleh Isabel. Lari ke padang gurun, betul? Betul? Lari ke padang gurun. Saudara perhatikan. Terus di padang gurun Tuhan kasih dia makan 2 kali. Makan, tidur lagi, makan lagi, baru bisa jalan. Tuhan bilang dia jalan sampai ke gunung Horeb. Betul? Betul? Di sana kemudian apa? Dia berhasil mengangkat. Sesudah dia lewat masuk prosesnya, dia berhasil bisa sampai ke gunung Horeb. Di situ barulah kemudian apa? Dia bisa memuridkan Elisa. Di situ kemudian Tuhan berikan dia tugas apa? Mengurapi Yehu. Terus siapa lagi? Raja Aram. Ada 3 tugas yang dia disuruh Tuhan kerjakan. Jadi saudara lihat di sini. Tuhan mau saudara dan saya ada di puncak. Saudara dan saya nggak senang dipandang rendah, dong. Betul? Tuhan memang ingin saudara tinggi, di gunung dipandang tinggi. Kita tahu kita nggak senang dipandang rendah sama orang. Ya, kalau orang Barat bilang, we never feel comfortable if somebody look down on us. Look down, itu bahasa Inggrisnya memandang rendah, bawah. Maka Tuhan bilang, engkau aku tetapkan di atas, di gunung. Loh, Tuhan pun tidak senang anak-anaknya dipandang rendah. Betul, kalau anak saudara misalnya pergi sekolah, handphonenya yang biasa, terus temannya bilang, handphonemu jelek, handphone 300.000, engkau jadi ibu bisa bilang, ayo kita pergi WTC beli. Betul, tersinggung dong. Iya enggak? Ayo, mau kalau perlu gini, kamu sekarang mulai buka toko handphone, misalnya kita, ya supaya temanmu enggak ngina kamu. Iya nah. Halo ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bisa gini enggak? Jalan sama suami, terus ketemu teman sekolah, langsung di BCI. Kamu punya teman, itu suamimu kok jelek sekali. Tersinggung. Betul? Tersinggung kamu kedua. Wih, suamimu ganteng, seneng kan? Amin. Tapi dia bilang, kamu ini sih ganteng, tapi dulu mantanku. Kecewa tuh. Benar. Ya, jadi ke sini apa? Tuhan mau saudara dan saya di atas Nah, untuk mencapai sampai di atas itu harus usaha. Biar Tuhan sediakan helikopter untuk naik, harus mau naik ke helikopter itu, betul? Betul? Nah, sekarang lihat. Ya, di proses untuk naik sampai ke atas gunung, itu halangannya banyak. Satu, halangannya apa? Kepuasan. Kalau saya sudah dapat yang saya mau, saya sudah keluar dari masalah, puas saya, selesai. Ya, keinginan Tuhan, yang penting keinginan saya. Saya banyak keinginan, saya cari Tuhan. Semua keinginan saya diberi Tuhan, saya lupakan Tuhan. Itu sudah rumus. No. Saudara bilang, enggak Pak, saya pendeta, Mbak Tuhan tahu. Orang lagi butuh, pasti. Sudah dijawab doanya, ketemu saya, lihat aja enggak kayak kenal. Terus terang saya bilang, makan gini loh, ini saya di meja sini, hadap ke sana. Dia di meja seberang, hadap ke saya. Saya senyum gini, dia kayak nggak kenal aja. Kalau dia cuma sekali ketemu saya, sekali konseling sama saya, mungkin dia lupa muka saya. Tapi kalau berkali-kali, nggak mungkin lupa. Kan saya ingat, oh dia orang yang konseling sama saya dulu. Saya senyum gini, dia acuh aja kan nggak kenal. Tapi begitu ada masalah, dia telepon lagi. Pasien. Loh iya, sudah. Iya, saya terus terang bilang. Ya saya bilang apa? Ya udah, doa sendiri. Paling saya jawab ramah-ramah gitu ya, doalah. Ya.
Kenapa? Lah kalau kita cuma jadi tambal butuh ya lama-lama juga bosen, saudara. Memang sih ada pelajaran. Makanya sekarang ini apa? Seminar selalu seminar kepemimpinan. Nggak ada seminar kehambaan. Siapa yang mau datang? Iya ada seminar kehambaan, kepemimpinan. Semua orang mau mimpin, betul? Karena nggak ada seminar kehambaan. Walaupun nyanyi hati sebagai hamba. Coba saudara bikin, mau nggak datang? Enggak. Betul? Nah, oke, jadi sekarang apalagi? Gunung apa lagi? Gunung Sion terakhir, sebelum kita akhiri. Saudara, Daud berhasil menjadi raja. Saudara perhatikan. Tetapi perhatikan, walaupun dia sudah berhasil jadi raja, ada satu tempat yang dia tidak pernah bisa taklukkan. Sampai dia mengalami yang namanya Allah itu menjadi Allah yang mendatangkan terobosan. Dari Allah menjadi terobosan itulah yang namanya sekarang keren, the master of breakthrough. Nah, lihat di sini sekarang ya. Saya nggak buka ayatnya, saya anggap saudara udah banyak baca lah ya. Ya. Nah, apa? Daud jadi raja. Sudah apa yang Tuhan janjikan, dia sudah jadi. Tetapi lihat, ada satu bagian dari kota Yerusalem yang dia belum bisa taklukkan, yaitu bentengnya orang Yebus. Ya, kalau saudara mau pergi Israel, ya, gini caranya. Begitu saudara diajak ke tembok ratapan, jangan masuk tembok ratapan. Langsung belok kanan turun. Lewat bawah tanah, naik lagi di seberang situ, saudara akan lihat bekas rumah kuno orang-orang Yebus yang di bawah tanah. Jadi rumah-rumah itu bukan di atas, tapi di bawah. Jadi digali turun, di bawah dia bikin kamar. Kalau saudara ikut tur nggak tahu. Paling ikut tur paling banyak diajak pergi lihat pabrik berlian. Sesudah dia mengalahkan benteng orang Yebus, baru dia ganti namanya menjadi kota Daud. Dari situlah saudara yang sekarang itu selalu Sion. Itu dari situ. Apa maksudnya? Saudara lihat. Ya, kalau saudara perhatikan dari 7 bangsa yang diam di Kanaan, orang Yebuslah yang paling kuat. Ya, kalau suka baca sejarah, ya, kalau suka baca buku 7 cara doa dijawab, 6 cara menjadi kaya, itu nggak akan pinter-pinter. Ya, baca yang bermutu ya. Saudara itu adalah apa yang saudara baca. You what you read. Kalau ada bukunya siapa yang ahli gizi itu, you what you eat. Kalau saudara suka baca buku gizi. Berapa waktu lalu, ya, ada anak ikut di mobil kami. Begitu dia ikut, tiba-tiba saya rasa perut saya sakit. Tuh, Tuhan kok sakit perutku? Tuhan bilang, mamanya sakit. Terus saya tanya, nih, kamu punya mama ada sakit di perut ya? Iya, di kandungannya. Terus, kamu tahu sebabnya? Nggak tahu, pasti dia kan anak nggak ngerti. Terus, udah periksa dokter? Sudah, memang kandungannya masalah. Terus saya bilang sama dia, kamu tahu kenapa sakit kandungan? Mama kamu kayak gini, kasih tahu dia. Iya, mama memang kayak gitu. Saya nggak kenal anaknya. Saya baru ketemu detik itu di mobil. Jadi bukan makanan yang bikin saudara sehat atau tidak. Kerohanian saudara. Ini banyak ketemu orang yang gila-gilaan makannya saudara. Ya, kalau makan rawon itu mesti makannya apa? Itu loh, lemaknya yang kotak-kotak ada. Wih, lemaknya yang putih-putih itu. Tapi enggak apa-apa kan? Ya kan? Jadi makan firman yang baik, benar? Saudara nggak usah pantang makan, betul? Asal jangan makan uangnya orang, itu pantang. Amin, itu memang nggak boleh. Ya, baik. Jadi Daud apa di situ? Sudah menjadi raja, tetapi dia belum bisa menegakkan kerajaannya di tahta yang benar selama orang Yebus masih menguasai benteng Sion. Maksudnya apa? Saudara mungkin saat ini sudah oke, dah jadi istri, udah jadi suami, udah jadi pengusaha, kayak saya jadi hamba Tuhan. Tapi kita belum ada pergumulan untuk kita didudukkan di pusat puncak kehendak Tuhan. Ya? Kalau saya Tuhan bilang, kamu besok khotbah di negara anu, kasih lihat.
Itu Tuhan bilang, itu kamu nanti harus sampai di situ. Nah, kalau saudara mungkin kamu besok berhenti ngitung uang, berhenti kalau persekutuan bawa uang tunai, kamu cuma bawa cek. Puji Tuhan. Amin. Amin. Enakan terima cek kok. Betul? Loh, saudara. Jadi supaya levelnya seperti itu, amin. Kok ragu tuh loh, amin. Aduh, supaya enak. Kenapa? Dihadapi sekarang udah nggak bingung. Kenapa? Langsung cek aja. Kalau saudara sudah main cek kan berarti udah terobosan keuangan, amin. Loh. Pak, masalah saya bukan hanya uang, Pak, banyak. Loh, iya, satu-satu diberesin, amin. Kalau saudara mau, misalnya Pak, suami saya kalau nggak beres-beres, diberesin Tuhan kan dimatiin. Beres. Mau? Enggak, Pak. Kalau saudara janda masih di bawah 30, gampang laku. Betul? Sudah usah, toh sap. Kecuali kaya raya, men. Iya enggak? Oke, jadi sekarang apa? Daud mengapa? Sampai dia masuk ke Gunung Sion. Saudara perhatikan. Sampai dia bisa bertata dari situ. Sampai dia mendirikan kota Daud, memerintah dari situ. Kalau saudara pergi Israel, masuk pintu gerbang apa namanya yang dari Arab Corner itu. Saudara masuk, sebelah kiri itu bekas bentengnya masih ada. Ya tapi kalau ikut tur nggak ada gitu ya. Paling ikut tur saudara ya shopping dulu. Ya, drop sini shopping, drop sana shopping, saudara. Yang penting apa? Julechen. Nanti hitungan. Komi. Oke. Yuk kita lakukan sedikit lagi, amin. Ya, besok sekali-kali bikin tur tidak pakai gitu. Kali-kali boleh. Kenapa? Bapak tur ini tidak pakai shopping. Kan bagus. Ya enggak? Halo. Tapi Pak, saya suka shopping, ya itu susahnya. Ya. Oke. Alasannya memberkati orang Israel, betul. Memberkati orang Israel jasmani dan memberkati orang Israel jasmani. Rohani yang nunut ke Israel. Oke. Jadi sekarang kita lihat Daud apa? Dia sudah mendapatkan kerajaan, dia sudah memerintah. Tetapi satu yang belum dia ada, yaitu dia harus memerintah dari Sion. Yaitu apa? Puncak jabatan, puncak posisi. Semua kita ingin mencapai puncak dalam hidup kita. Saya melayani, saya ingin sampai puncak pelayanan saya. Worship leader ingin sampai puncak sebagai worship leader. Ya kan? Sehingga besok misalnya Pak Benny Hinn datang main. Betul Pak? Kan begitu. Semua kita begitu. Saudara kan juga gitu, amin. Buka toko supaya sampai kalau perlu dari semua toko lain ngambil dari saudara. Ya itu semua begitu tuh maunya. Sekarang gimana caranya? Naik ke gunung. Saudara lihat. Benteng terakhir yang dia taklukkan adalah Sion. Gunung Sion, karena letaknya di bukit. Itu disebut Gunung Sion, bukan kayak gunung yang kita lihat gunung tinggi-tinggi. Kalau di sana gunungnya sih nggak tinggi-tinggi karena sudah tempatnya tinggi. Ya. Sebelum dia bisa menaklukkan itu, saudara perhatikan dia banyak mengalami penderitaan. Jadi lihat, kalau Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit, di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Menurut pepatah Cina, saudara, manusia dibagi menjadi 3. Ya, saudara yang bisa baca koi ngerti, yang enggak sekolah koi ya enggak ngerti lah. Manusia dibagi 3. 1, manusia yang hebat itu pekerjaannya yang akan memberitakan siapa dia. Manusia yang hebat, pekerjaannya, harta bendanya yang akan menceritakan siapa dia. Perhatikan, berarti dia selesai kerjaannya yang akan ngomong tentang dia. Yang kedua, manusia kelas rata-rata, dia akan kerja sambil ngomong. Yang ketiga, manusia kelas rendah, ngomong dan tak kerja. Maksudnya, ya, saudara begini. Kalau orang yang hebat, orang yang dia nggak perlu bilang saya orang kaya. Kenapa? Oh, mall itu dia punya, orang tahu. Pabrik itu dia punya, orang tahu. Harta bendanya yang ngomong siapa dia? Betul? Betul? Itu orang top. Nggak perlu dia bilang aku orang kaya. Kenapa? Dia orang tahu. Oh, itu pabrik dia punya. Oh, itu dia punya. Dia nggak perlu cerita aku orang kaya. Betul? Betul? Kalau orang menengah perlu cerita, itu rumah saya, itu saya, itu orang kelas menengah. Halo? Jadi dia ngomong sambil kerja sambil ngomong. Kalau orang kelas atas nggak perlu ngomong, pekerjaannya yang ngomong tentang dia.
Ya, saya lupa baca koinya, saudara. Saya banyak belajar sih. Ya. Terus yang ketiga, orang ini ngomong dan tidak ada bukti. Itu yang kelas rendah. Ngomong tok. Bisa ditangkap. Saudara tidak perlu tahu kan, oh yang punya lipo. Saudara kan tahu pasti, ya kan? Yang punya BCA tahu lah, dia nggak perlu cerita saya yang punya BCA. Saudara tahu semua tuh. Betul? Kenapa? Orang atas, orang top, itu kerjaannya harta bendanya yang ngomong siapa dia. Nah, jadi sekarang kita mau di puncak. Puncak apa? Tadi Daud mendapatkan puncak posisi sebagai raja. Kenapa? Tidak ada satu suku di situ yang tidak takluk. Karena waktu dia jadi raja, suku Yebus belum dia kalahkan total. Betul? Jadi Tuhan mau kita di posisi puncak. Benar-benar punya duit, benar-benar ada duit, nggak ada utang, salah sekali nggak ada utang. Terus rumah tangga benar-benar bahagia. Kenapa? Suami istri selalu gandengan. Betul, kemana-mana pelukan, amin. Ya kan? Coba istri-istri seneng nggak kalau kau jalan di mall dipeluk sama suamimu, bangga toh? Amin. Apalagi di bekas depan mantan pacarmu, bener nggak? Rasanya, gitu dah. Amin. Sudah, kita doa sekarang.